kita melihat koperasi desa Merah Putih itu kalau terbentuk, saya yakin kaitan dengan perekonomian desa akan lebih maju. Karena presiden kita mencanangkan bahwa perekonomian itu dimulai dari desa. Dan harapan daripada kami, koperasi kredit ini adalah untuk menghindari atau mengurangi dan kita memerangi terhadap pinjol. Provinsi Jawa Barat pinjol terbesar. Sudah mendekati pertanggal Januari kemarin, sudah mendekati 20 triliun yang meminjam kepada pinjol. Dan tadi saya juga mendengar bahwa aset yang dimiliki sudah mencapai di atas 100 miliar lebih ya, 170 miliar. Dan mudah-mudahan ini akan semakin berkembang di Kabupaten Bogor dan semua anggota juga harus ada rasa memiliki terhadap koperasi ini. Saya dapat laporan baik itu dari anggota saya bahwa KKS begitu melejitnya dan begitu berhasilnya ketika kepemimpinan Pak Momo ini. Tepuk tangan buat beliau. Beliau mengabdi, walaupun saya yakin kalau berbicara masalah finansial yang dapatkan oleh beliau lebih banyak liurna dibandingkan dengan finansial yang diterima oleh beliau. Saya yakin kalau yang namanya di koperasi, kalau di koperasi itu orang-orang koperasi itu menjadi kita berkiprah sebagai kepengurusan, niatannya adalah mencari uang, itu salah. Ya, tapi kalau niatannya itu dengan ikhlas dan dari hati, bagaimana kita ingin mensejahterakan anggotanya, itu akan keberhasilan yang sangat luar biasa. Saya jajah yang pengen berguru sama beliau. Kaitan dengan SAK tadi EP aja beliau sudah sangat memahami. Kalau saya ya hanya tidak begitu sampai ke detail secara teknisnya ya Pak. Saya hanya memanagenya aja seperti apa. Gitu kan, apalagi saya latar belakangnya bukan sarjana koperasi. Gitu kan ya, karena tugas saya hanya membaca aturan-aturan saja bagaimana mengembangkan dan pembinaan terhadap koperasi itu secara komprehensif yang dalam pelaksanaannya. Saya sarjana teknik, tapi kata saya nggak apa-apa, sarjana teknik koperasi. Dan saya sudah 2 tahun melaksanakan ini dan sangat luar biasa di Kabupaten Bogor ini. Koperasinya adalah sampai sebanyak 1.800 lebih koperasi yang ada di Kabupaten Bogor. Yang dibina oleh kita yang hanya sampai saat ini adalah hanya 823 yang terdaftar. Di ODS nama hampir 1.800 Pak Agus. Tapi nu dibina nu ayah wujudnya hanya 823. Dari 823 yang bisa melaksanakan RAT itu tidak lebih dari 300. Karena gimana pun juga sebagai wadah atau tempat berkumpulnya kita bersama-sama adalah di RAT. Nggak ada lagi. Kenapa harus di RAT? Kebanyakan yang melaksanakan RAT kita bisa berkumpul pada saat di RAT karena harapannya SHU. Lalu diundang kita pelatihan, kita diundang itu saya yakin hanya orang-orangnya yang tertentu. Tapi saya yakin kalau di sini tidak seperti itu ya Pak. Gitu ya. Banyak melakukan pelatihan-pelatihan ikut serta. Tapi kalau koperasi masyarakat yang lain kumpulnya banyak karena ibu-ibu, bapak-bapak nama hese. Gitu ya. Karena apa? Karena ibu-ibu ngarepkeun SHU. Karena anu datang nana laki, amplopnya pasti diganti lah datang ke rumah. Padahal amplopna geus aya tulisan di luhurna teh kopna aya koperasi. Datang ka mana jadi polos. Mah tah ieu SHU, padahal geus digantikeun heula di luar. Saya cerita sedikit tadi tentang Koperasi Desa Merah Putih. Bisa paling tak gitu ya. Tadi Bapak hanya singkatannya saja. Koperasi Desa Merah Putih. Ini sangat luar biasa. Tekanannya sangat luar biasa. Dan harus dipaksa itu harus terjadi. Kalau kita melihat Koperasi Desa Merah Putih itu kalau terbentuk,
saya yakin kaitan dengan perekonomian desa akan lebih maju. Karena presiden kita mencanangkan bahwa perekonomian itu dimulai dari desa, tidak lagi ada di kota. Bagaimana kita menanamkan kooperatif di desa perekonomian ini bisa berjalan? Salah satu-satunya adalah kaitan dengan koperasi ini. Karena koperasi, cita daripada pendiri koperasi Bung Hatta, inginnya adalah koperasi itu ada di desa. Tapi yang berkembang saat ini koperasi itu di perkotaan lagi yang berkembang. Di desanya kemana dan di mana? Nah, mudah-mudahan dengan adanya koperasi desa, harapan dari saya bagaimana kita sama-sama bersinergi nantinya ke depannya seperti itu. Itu barangkali ya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan koperasi Merah Putih. Katanya hoak lagi muncul bahwa pengurus yang menjadi pengurus atau yang bekerja di koperasi mendapatkan imbalan gaji. Itu kan hoaknya di sana. Berburu-buru telepon ke saya, banyak orang yang telepon, Pak, boleh nggak saya menjadi karyawan koperasi Merah Putih? Kata siapa, di mana lagi koperasinya? Itu kan hoak. Nggak ada Bapak dan Ibu sekalian. Saya tekankan di sini bisa kena hoak. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada pemerintah akan mengeluarkan bentuk koperasi Merah Putih kemudian digaji oleh pemerintah. Nggak ada. Untuk pengawasan akan dinentukan dan gajinya adalah sekian. Nggak ada. Tapi semua norma-norma koperasinya itu harus berjalan dulu. Tidak serta-merta bahwa koperasi berdiri di desa kemudian pengurusnya langsung digaji 100 juta. Nggak ada. Sesuai juga sama. Ada di mana? Ada di rapat anggota. Akan tetapi ada salah satunya di dalam surat edarannya itu adalah bahwa kepala desa adalah ex officio menjadi ketua pengawasnya. Hanya itu. Yang lainnya itu anggota. Tetapi kepala desa juga harus jadi anggota heula kata saya. Nggak bisa kepala desa itu jadi anggota, hayang jadi ketua pengawasnya. Nggak bisa kata saya. Harus tetap bahwa mereka itu harus menjadi anggotanya dulu. Tentukan simpanannya berapa, simpanan wajibnya berapa, simpanan pokoknya berapa. Itu ditentukan, kepengurusannya pun seperti itu. Tercantum juga di sana. Takut ada di sini ada yang warga di desa, ya. Tidak ada yang namanya satu darah kepengurusannya. Tidak ada yang semenda. Derajat satu derajat semendanya tidak bisa dilaksanakan. Contoh misalkan semenda ini saya punya istri saya bisa menjadi ketua. Atau keluarga dari istri menjadi ketua, itu tidak diperkenankan. Semuanya adalah di anggota. Bisi ini mah bisi pengen jadi Bapak dan Ibu sekalian pengurusan supaya nambahan lieur, bebarengan lieur, itu kan ya mangga kalau mau jadi ikutan. Usaha koperasi desa juga di sana ada simpan pinjam. Tapi saya yakin khawatirnya banyak yang minjem temaya. Gitu kan ya. Apalagi informasinya sekian miliar akan diberikan kepada sana. Nah, di mana posisi kita, koperasi yang ada di kita yang bisa bekerja sama yang ada di sana. Bentuk sinergitasnya itu kita carikan celah bagaimana sinergitasnya. Akan tetapi tidak serta-merta juga langsung begitu saja. Tetap harus kajiannya yang komprehensif, jangan sampai melibatkan nanti keterpurukan terhadap kita itu sendiri. Tadi saya mendengar dari Bapak juga bahwa koperasi kredit KKS ini mungkin sudah melaksanakan ketika penagihannya itu sudah ada koordinatornya, sudah ada mobile-nya, tidak lagi datang-datang Bapak harus datang ke kantornya yang ada. Itu manfaatkan oleh kita semua termasuk dengan saya. Saya bertanya tadi ke Bapak, tapi saya baru bertanya dijawab langsung oleh Pak Moko. Tidak boleh membayar iurannya, simpanan itu sekaligus setahunan. Saya ada koperasi ya Pak di Ariduan. Saya di kampung kami ada itu Pak simpanan gitu kan ya, simpanan wajibnya. Kata saya daripada ditagih saya Pak gitu kan uangnya nggak, maaf ya bukan berarti merendahkan, uangnya nggak surah, saya mau bayarnya setahunan gitu ya. Tadi juga barusan udah mau ngomong saya mau bayar setahun aja nanti biar nggak capek gitu, nggak ini gitu kan ya, seperti itu. Tapi KKS tidak boleh gitu kan ya, bagus tidak melihat
ada orang yang punya kemampuan, ada orang yang sudah tidak kemampuan. Terhadap juga pencatatan kaitan dengan dividennya nanti seperti apa. Kalau saya langsung setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, dividennya lebih besar atau lebih kecil nanti ya, kan seperti itu. Jadi inilah salah satu yang diminta oleh Bapak tadi, sangat prinsip-prinsip itu masih tetap dilakukan. Salah kalau setahunan ya Pak ya, kata Bapak seperti itu. Tapi boleh nggak Pak? Kalau 1 tahun saya simpan dana dia di mana dulu, nanti tarikin yang ada di situ. Mungkin begitu ya Pak cara jalannya. Jadi tabungan nanti auto debit, tabungannya ada di Bapak, auto debit nanti sok Pak mangga cabutannya dinyanabikan KBA-na gitu kan, seperti itu. Terkait dengan hari ini adalah rapat anggaran anggota khusus ya. Nah, kepemilihan Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama melihat yang pantas, yang jujur, yang amanah. Karena sekarang ini yang jujur, yang amanah itu sudah terdegradasi. Ya, terdegradasi oleh apa? Karena kebutuhan. Kita, perekonomian kita saat ini ya, termasuk dengan kami pemerintahan itu dipangkasnya sangat luar biasa. Anggaran kami tidak ada. Sekarang kami barusan ada untuk rapat besok, acara rapat. Kalau di sini masih dapat snack. Ya, kami besok Pak sudah tidak ada lagi AMDK-nya. Bahkan minum aja harus membawa tumbler sendiri. Ya, ketika rapat kami harus bawa tumbler. Tumblernya namun habis ada galon untuk ngisi sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena kita dalam rangka sekarang bagaimana menguatkan perekonomian, kita tidak ada lagi pemerintahan itu harus gaya. Kita harus melayani kepada masyarakat. Ini salah satu contoh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau besok itu nanti oleh Pak Ketua diajarkan untuk materi, namun senekna ulang ngambek. Ya Pak, pemerintah aja yang untuk ngurusin sewilayah Kabupaten Bogor dengan masyarakat sebanyak hampir 6 juta di Kabupaten Bogor ini, masyarakat Kabupaten Bogor udah mendekati sampai 6 juta. Kami tidak ada lagi Pak namanya snack itu, semua udah dipangkas. Jadi kalau bapak-bapak nanti ke tempat saya, Pak Moko berkunjung kepada saya, namun nggak ada snacknya atau makanannya, mohon maaf ya Pak. Jadi Bapak boleh bawa buat saya ya Bapak. Dan harapan daripada kami Koperasi Kredit ini adalah untuk menghindari atau mengurangi dan kita memerangi terhadap pinjol. Ya, kita sangat pinjol Bapak dan Ibu sekalian. Provinsi Jawa Barat pinjol terbesar. Sudah mendekati pertanggal Januari kemarin sudah mendekati 20 triliun yang meminjam kepada pinjol, gitu ya. Nah inilah saya minta koperasilah yang harus sebagai bahan atau wangungan atau wadah kita untuk bisa mensejahterakan anggotanya. Kita daripada kita harus ke bank, saat ini juga kepada bank kita juga sudah mulai kita pilih-pilih bank mana yang harus kita kalau masih ada ke bank. Tapi harapan saya koperasilah salah satunya untuk menggantikan ke bank. Ya. Bukan saya anti bank, gitu kan ya. Bukan karena saya orang koperasi, saya harus mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian lebih baik minjam kepada koperasi. Karena minjam kepada koperasi uangnya akan kembali lagi. Kelebihannya ada buat kita dibandingkan dengan ke bank. Uang kita masukin 20 atau 100 juta hari ini dipinjamkan ke bank, tidak waktu lama 1 atau 2 menit lagi bisa dipinjamkan ke orang lain. Yakinkan itu. Karena kalau kita ngambil juga kantor saya, kalau ngambil ke Bank Jabar, mengambil X rupiah harus daftar dulu hari ini baru bisa ambil besok. Kalau uangnya banyak. Karena apa? Menunggu juga uangnya dari Bapak dan Ibu sekalian juga nasabah. Tapi kalau koperasi harapannya saya tidak begitu. Ya, koperasi akan lebih teliti dan kita merasa bahwa itu adalah milik kita bersama.